Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Milady Sari dari kelompok 5 beserta rekan-rekan. Di sini kami akan mempresentasikan hasil praktikum final project untuk mata kuliah Production Operation Analysis. Studi kasus kami adalah proses produksi di La Familia Bike, yaitu sebuah perusahaan manufaktur sepeda. Dalam proyek ini kami menyusun pendekatan terintegrasi yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi proses produksi mulai dari peramalan permintaan atau forecasting, perencanaan agregat, penyusunan kebutuhan material, hingga sistem penjadwalan kerja yang optimal. Oke, selanjutnya di sini ada latar belakang. Jadi permasalahan yang kami angkat dalam studi kasus ini adalah ketidakpaduan antara tiga elemen penting dalam proses produksi, yaitu peramalan permintaan atau forecasting, perencanaan agregat, dan eksekusi produksi di lantai pabrik. Nah, akibatnya itu perusahaan mengalami kelebihan atau kekurangan stok, penjadwalan produksi yang tidak realistis, serta biaya operasional yang membengkak. Melalui proyek ini, kami mencoba menyusun sistem manajemen produksi yang lebih menyeluruh dan terintegrasi agar perusahaan bisa beradaptasi dengan cepat terhadap dinamika pasar. Selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya, yaitu Mas Panji Muhammad. Untuk tujuan utama dari proyek ini adalah membangun kerangka kerja produksi yang terintegrasi. Ada beberapa fokus dalam analisis kami. Pertama, menyusun sistem peramalan yang akurat sebagai dasar penjadwalan. Kedua, mengoptimalkan pemanfaatan struktur produk seperti bill of materials, master production schedule, dan material recruitment planning. Ketiga, mengevaluasi metode sizing agar dapat menekan biaya produksi. Dan terakhir, menyusun strategi penjadwalan kerja yang sesuai dengan kapasitas sumber daya dan permintaan. Next, Mbak. Metodologi yang kami gunakan terdiri dari 5 tahap utama. Yang pertama, forecasting dilakukan dengan 4 metode, MA, Hold, Winter, dan Time Series Decomposition. Kedua, aggregate planning kami uji dengan berbagai skenario, zero inventory plan, constant workplace plan, lembur, dan subcontracting. Ketiga, kami menyusun struktur produk melalui POM, kemudian menyusun MRP berdasarkan kebutuhan bersih, safety stock, dan lead time. Keempat, kami menerapkan beberapa metode sizing seperti silver mill, periodic order, place unit cost, dan Wagner weighting. Kelima, pengendalian produksi dilakukan dengan sistem Kanban total 789 kartu tersebar di 6 work center. Baik, selanjutnya akan saya bacakan hasil forecasting. Setelah menguji semua metode forecasting, kami menyimpulkan bahwa metode Winters menghasilkan akurasi terbaik dengan nilai MAD sebesar 903 dan MAP sebesar 2,78%. Metode Holt juga cukup akurat untuk tren data, namun tidak bisa menangkap pola musiman. Metode moving average dan time series decomposition tidak kami rekomendasikan karena karena nilai tracking signal yang dihasilkan tidak valid, berada di luar batas toleransi. Oleh karena itu, kami menetapkan Winters Method sebagai dasar penyusunan rencana produksi. Next, Mbak. Lalu, untuk hasil agregat planning, dalam tahap perencanaan agregat, kami membandingkan beberapa strategi, yaitu strategi zero inventory plan atau ZIP, menghasilkan total biaya yang paling rendah, yaitu sebesar 216,49 miliar. Strategi ini tidak menyimpan stok berlebih, tetapi memerlukan sistem yang sangat responsif. Sementara itu, strategi kombinasi lembur dan subcontracting memang fleksibel namun jauh lebih mahal, yaitu 316 miliar rupiah. Berdasarkan analisis tersebut, kami memilih metode ZIP sebagai strategi produksi yang optimal untuk La Familia Bike.
Selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Baik, saya lanjut untuk hasil MRP dan BOM. Setelah MPS tersebut disusun, kami membuat struktur produk menggunakan bill of material. Dari analisis tersebut, kami menentukan prioritas pengadaan material. Komponen seperti brake dan rim memiliki lead time yang panjang, sehingga harus dipesan lebih awal. Komponen body memiliki holding cost tertinggi, sedangkan proses assembly 2 memiliki biaya setup yang tinggi. Dengan memperhatikan faktor-faktor ini, kami menyusun MRP yang mempertimbangkan kebutuhan kotor, safety stock, dan lead time agar pengadaan bahan menjadi lebih efisien dan terencana. Kemudian saya lanjutkan untuk lot sizing dan Kanban. Untuk mencapai efisiensi biaya pengadaan, kami melakukan evaluasi terhadap beberapa metode lot sizing dengan total produksi tahunan sebesar 552.558 unit. Biaya keseluruhan mencapai 226,21 miliar. Metode silver mill dan periodic order menunjukkan hasil paling efisien. Selain itu, kami menerapkan sistem Kanban untuk pengendalian produksi di 6 work center dengan total 789 kartu. Work center 2 yang menangani food dan spokes membutuhkan jumlah kartu terbanyak yaitu 161. Karena prosesnya yang kompleks, jadwal kerja ditetapkan dengan 85 pekerja aktif selama 20 hari kerja per bulan. Untuk slide berikutnya akan dijelaskan oleh rekan kami, Mas Ari. Baik, berdasarkan analisis yang telah dilakukan, kami menarik beberapa kesimpulan penting. Pertama, metode Winters adalah metode forecasting yang paling akurat untuk data penjualan La Familia Bike. Yang kedua, strategi produksi terbaik adalah zero inventory plan. Namun perusahaan tetap perlu menyiapkan cadangan stok untuk menghindari risiko terjadinya stop line. Yang ketiga, penyusunan MRP yang memperhatikan komponen dengan risiko tinggi seperti lead time dan holding cost akan sangat membantu efisiensi pengadaan. Keempat, penggabungan sistem Kanban dengan penjadwalan kerja yang terstruktur terbukti mampu meningkatkan efisiensi operasional perusahaan. Terakhir, sebagai saran, kami menyampaikan dan menyarankan kepada perusahaan untuk melakukan evaluasi rutin terhadap parameter safety stock dan lead time. Karena perubahan pasar bisa terjadi kapan saja. Meskipun zero inventory plan efisiensi dari sisi biaya, perusahaan tetap disarankan menyediakan buffer stock sebagai cadangan. Untuk komponen yang memiliki biaya setup tinggi, perlu diterapkan metode lot sizing yang tepat agar biaya produksi tidak membengkak. Dengan penerapan sistem produksi yang terintegrasi, seperti dalam proyek ini, perusahaan dapat mencapai efisiensi operasional yang lebih tinggi. Demikian presentasi dari kami. Terima kasih atas perhatian Bapak dan Ibu serta rekan-rekan semua. Selamat pagi.